Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan saja kita bisa berjumpa dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menginspirasi dan memotivasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani karena firman itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 93 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Firman-Nya berkata demikian, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Demikian firman-Nya hari ini yang intinya dan mengajar kita, Tuhan adalah Raja. Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya kita memahami bahwa Tuhan yang adalah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan yang menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus, Dia Tuhan adalah Raja. Artinya bahwa Dia punya kekuasaan, Dia punya kuasa menguasai suatu daerah tertentu, suatu tempat tertentu karena Dia adalah Raja. Dan itu berarti kalau Tuhan adalah pencipta alam semesta ini, maka Dia juga adalah Raja atas alam semesta, termasuk juga segala isinya. Hal ini dikatakan oleh pemazmur dalam ayat 1, Tuhan adalah Raja. Kita bersyukur bahwa kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan yang adalah juga Raja yang punya kekuasaan atas segala sesuatu. Nah, kalau Tuhan adalah Raja, pertanyaannya kita rakyatnya harus berbuat apa? Kalau Tuhan adalah Raja yang adalah penguasa terhadap alam semesta, apakah yang dituntut dari saudara dan saya? Setidaknya ada dua hal yang dituntut dari kita karena Tuhan kita adalah Raja. Dalam ayat 3 dan 4, sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Betapapun hebatnya sungai-sungai yang mengangkat suaranya, betapapun hebatnya suara air yang besar dan pecahan ombak laut yang hebat, tetapi masih lebih hebat Tuhan kita yang adalah Raja. Terkandung di dalamnya adalah kalau Tuhan kita adalah Raja yang hebat, maka yang dituntut dari kita adalah mari kita menaruh harapan kepadanya. Karena Tuhan adalah Raja yang hebat. Artinya Dia punya kehebatan dibandingkan segala hal apapun di dunia ini. Dia adalah Raja yang hebat, artinya bahwa Dia adalah Raja yang punya kekuasaan atas segala hal di dalam dunia ini. Karena Tuhan punya kekuasaan yang hebat itulah, dasar itulah kita menaruh harapan kepadanya. Jadi sebagai rakyatnya kita perlu menaruh harapan yang besar kepadanya. Kita perlu menyandarkan hidup kita kepadanya. Kita perlu mempertaruhkan jiwa dan raga kita kepadanya. Kita perlu mempasrahkan sepenuhnya hidup kita kepada Dia. Karena Dia adalah Raja yang hebat. Hal yang kedua yang dituntut dari kita karena Tuhan adalah Raja. Dalam ayat 5, peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus ya Tuhan untuk sepanjang masa. Peraturan-Mu sangat teguh.
Artinya bahwa Tuhan yang adalah Raja, Dia memegang teguh peraturannya. Dia Raja yang mau menegakkan aturannya. Karena suatu daerah akan kacau ketika peraturan tidak ditegakkan. Rakyat akan jadi rusak dan kacau kalau peraturan sang Raja tidak ditegakkan. Karena itu dalam ayat 5 berkata, peraturanmu sangat teguh. Nah, dari sini terkandung bahwa hal yang kedua yang dituntut dari kita, karena Tuhan adalah Raja yang memiliki aturan yang sangat teguh, maka kita dituntut untuk taat kepada peraturannya. Kita belajar melaksanakan undang-undang yang sudah ditentukan oleh Raja, yang Dia sudah sahkan. Dan tidak ada lain peraturan Raja kecuali firman inilah yang adalah peraturannya. Itu berarti bahwa kita harus berpegang pada peraturannya, taat kepada aturannya, sama dengan kita taat kepada firman-Nya. Karena firman adalah peraturan dari Tuhan yang adalah Raja. Kalau kita tidak taat kepada aturan, pasti kita akan menerima ataupun mengalami konsekuensi hukum itu. Karena itu kita belajar sebagai umat, sebagai orang yang percaya, yang juga adalah rakyat, yang memiliki Tuhan, yang adalah Raja, yang punya peraturan yang sangat teguh. Mari kita selalu memegang teguh pada aturan. Mari kita selalu belajar untuk menjalankan aturan itu. Kita belajar untuk melaksanakan aturan itu, kita belajar taat kepada aturan itu. Maka saya percaya kita tidak akan mengalami konsekuensi yang fatal, yang serius dalam hidup kita. Seringkali banyak problematika hidup kita adalah karena kita tidak taat kepada aturan dari sang Raja kita. Seringkali banyak masalah dalam hidup kita karena kita tidak taat kepada peraturannya. Karena itu mari belajar berdasarkan firman Allah. Hari ini kita belajar dan terus berusaha supaya kita taat kepada peraturannya. Maka saya percaya kita bisa aman menjalani kehidupan ini, karena kita tidak akan bermasalah secara hukum. Tetapi sebaliknya sang Raja melihat ketaatan kita, maka Dia pasti akan memberikan berkat kepada saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami bahwa Tuhan adalah Raja. Karena Tuhan adalah Raja, tolonglah kami supaya kami menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Tolong kami supaya taat kepada peraturan Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah dan meteraikanlah firman-Nya dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah, dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang dalam keadaan sakit, tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.